Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang idgham. Idgham secara bahasa maknanya adalah memasukkan. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan idgham adalah mengucapkan dua huruf seperti satu huruf. Disebut dengan idgham apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Apa aja huruf idgham? Ya, nun, mim, waw, ro, dan huruf lam. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dia disebut dengan idgham. Idgham itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah idgham bila gunnah. Disebut dengan idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Jadi huruf idgham bila gunnah ini hanya ada dua, yaitu lam dan ro. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, memasukkan huruf nun sukun atau tanwinnya ke huruf lam atau huruf ro-nya. Yang kedua, tidak boleh disertai dengan gunnah. Contoh yang pertama, ketika fathatain bertemu dengan huruf lam. Malalubada. Di sini ada fathatain bertemu dengan huruf lam. Maka kita cukup memasukkan tanwinnya ke huruf lamnya saja. Tidak boleh disertai dengan gunnah. Contoh yang disertai dengan gunnah. Malalubada. Ditahan dia. Malalubada. Nah, ini pembacaan yang salah. Kenapa? Karena disertai dengan gunnah. Tidak boleh juga ketika mengucapkan idgham bila gunnah itu dengan tidak dimasukkan bunyi nun sukun atau tanwinnya. Contohnya malalubada. Nah, ini tidak dimasukkan tanwinnya ke huruf lamnya. Contoh yang kedua, fathatain bertemu dengan huruf ro. Shihabar rasada. Shihabar rasada. Di sini ada fathatain bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya, cukup dimasukkan fathatainnya ke huruf ro-nya. Tidak boleh disertai dengan gunnah atau dengung. Maka jangan diucapkan dengan shihabar rasada. Kalau seperti itu, dia ada gunnahnya. Kemudian, contoh yang ketiga, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Wa man la yujib. Wa man la yujib. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka cukup dimasukkan nun sukun ke huruf lamnya. Tidak boleh disertai dengan gunnah. Wa man la yujib. Contoh yang keempat, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Mir rabbik. Mir rabbik. Cukup dimasukkan nun sukun ke huruf ro-nya. Tidak boleh disertai dengan gunnah atau dengung. Kemudian idgham yang kedua adalah idgham bi gunnah. Disebut dengan idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau huruf nun atau huruf mim atau huruf waw. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini yang dikumpulkan menjadi yanmu, maka dia disebut dengan idgham bi gunnah. Apa bedanya dengan idgham bila gunnah? Kalau idgham bila gunnah, dia tanpa disertai dengan dengung. Cukup dimasukkan saja nun sukun atau tanwinnya.
Sedangkan kalau idgham bi gunnah, dia dimasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf idgham bi gunnahnya, kemudian dia harus disertai dengan gunnah dan dia harus ditahannya selama kira-kira 2 harokat. Contohnya, ketika fathatain bertemu dengan huruf ya, khairan yarah, khairan yarah. Jadi tidak cukup hanya dimasukkan tanwin ke huruf ya-nya, namun harus disertai dengan gunnah dan ditahan selama 2 harokat. Khairan yarah. Maka jangan diucapkan seperti ini, khairan yarah. Kalau seperti itu, maka dia hanya dimasukkan saja, namun gunnahnya belum ada atau ditahannya belum sampai 2 harokat. Atau jangan juga diucapkan dengan khairan yarah. Nah, ini lebih salah lagi ya teman-teman, karena dia kalau seperti itu maka dia disebut dengan idhar, belum dimasukkan tanwin ke huruf idghamnya. Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf nun, idhaman nakhirah, idhaman nakhirah. Ada tanwin bertemu dengan huruf nun, maka harus dimasukkan, kemudian ditahan serta digunnahkan, idhaman nakhirah. Tidak boleh idhaman nakhirah, hanya dimasukkan saja tanwinnya ke huruf nunnya. Contoh yang ketiga, nun sukun bertemu dengan huruf mim, mim masad, mim masad, mim masad. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka dia harus dimasukkan nun sukunnya ke huruf mimnya serta ditahan selama 2 harokat dan disertai dengan gunnah, mim masad. Tidak boleh hanya sekedar dimasukkan saja, mim masad. Nah, kalau seperti itu maka dia belum ditahan selama 2 harokat. Contoh yang keempat, nun sukun bertemu dengan waw, min waraihim, min waraihim, min waraihim. Dia dimasukkan nun sukunnya ke huruf wawnya serta digunnahkan dan ditahan selama 2 harokat. Tidak boleh dibaca dengan min waraihim. Kalau seperti itu maka gunnahnya dan ditahannya belum sempurna. Teman-teman semuanya, ada catatan penting dalam idgham bi gunnah ini. Idgham bi gunnah itu terjadi apabila nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan huruf idgham bi gunnahnya pada bukan satu kata. Kalau nun sukun dengan huruf idghamnya bertemu dalam satu kata, maka bukan disebut dengan idgham bi gunnah namanya. Contohnya dunya. Nah, ini kan nun sukunnya bertemu dengan huruf ya-nya terjadi dalam satu kata. Maka jangan dibaca duya. Ini bukan idgham bi gunnah. Tapi ini ada pembahasan selanjutnya, nanti akan kita bahas hukum bacaan dari nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah terjadi dalam satu kata. Nah, contoh yang lain, sinwan, qinwan. Tahu? Contoh yang lain, bunyan. Ini bukan disebut dengan idgham bi gunnah. Jadi jangan dibaca buyan. Keempat kata ini yaitu dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Ini bukan disebut dengan idgham bi gunnah, tetapi idhar mutlaq atau idhar wajib. Ini akan kita bahas pada video terpisah insyaallah. Baik, kita cukupkan pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.